Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego. Kali ini saya akan membahas masalah kondisi saat ini, kondisi ekonomi yang terpuruk, kondisi masyarakat yang sedang dilanda kesulitan dikarenakan wabah COVID-19 ini, bisnisnya mandek, karyawan banyak PHK, ataukah gajinya akan dipotong. Ini adalah kondisi ekonomi yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Sebelum saya lanjutkan bahasan ini, saya mohon maaf dikarenakan sudah lama tidak membuat video, dikarenakan di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak dalam beribadah. Dan saya doakan masyarakat semuanya khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa, bulan yang penuh berkah. Dan di sini tidak lupa saya mengingatkan untuk komentar-komentar yang menjual jasa penutupan, jasa mediasi, itu saya akan hapus dari komentar ya. Karena di channel saya ini tidak ada namanya biaya-biaya apapun juga. Tidak ada jasa dengan imbalan iming-iming dengan uang. Tidak ada namanya imbalan dan tidak ada namanya uang jasa-jasa untuk apapun juga. Di sini kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Itu kan hanya lillahi ta'ala. Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan untuk masyarakat bisa bermanfaat. Jadi dalam kondisi yang sulit ini, kondisi ekonomi yang menurun, di mana masyarakat sedang kebingungan, butuh namanya uang, bisnisnya hancur, yang bekerja di PHK, atau gajinya dipotong, atau dirumahkan. Ini adalah dampak wabah COVID-19 ini. Nah, dalam kondisi sulit ini, maka biasanya pinjaman online yang ilegal itu seperti dewa penolong. Memang pada saat awal, mudah sekali melakukan pinjaman di pinjaman online yang ilegal. Tapi di sini saya ingatkan, hati-hati dengan pinjaman online yang ilegal. Menurut saya, pinjaman online yang ilegal ini tidak ada ubahnya dengan mafia. Ya, cara kerjanya seperti itu kan, membuat nasabahnya takut. Kalian berpikir lagi, apakah kalian akan stres? Apakah kalian membiarkan pihak pinjaman online itu untuk melakukan hal-hal mengintimidasi kalian? Atau kalian tidak membiarkan? Bagaimana cara tidak membiarkan? Cuekin aja, memang rasa malu. Memang ada rasa malu dan rasa minder, rasa rendah diri, dikucilkan dari teman-teman, dikucilkan dari atasan, ditegur sama atasan. Tapi itu kan hanya sementara. Biarkan aja. Mau diapain lagi? Dan pinjaman online ilegal ini kan tidak mungkin datang ke rumah. Resikonya hanya membuat kalian malu. Resiko membuat kalian gelisah. Risiko yang membuat kalian tidak tenang. Itu aja. Sekarang kuat-kuatan aja. Makanya dalam kondisi sekarang ini harus sangat hati-hati. Kondisi sedang tidak ada uang, apalagi mau lebaran ini. Apalagi kebutuhan mendesak seperti kebutuhan makan, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan lain-lain. Semuanya membuat kalian bingung. Mau pinjam sama saudara, mereka sedang kesulitan juga. Mau pinjam sama orang tua, malu. Mau jual barang, mau jual aset, yang mau dijual itu sudah tidak ada. Bingung juga. Jadi solusi satu-satunya, lihat di handphone ada pinjaman online. Ilegal lagi, gampang. Dan persyaratannya itu hanya KTP, foto sambil megang KTP, itu aja. Dan mengizinkan pihak pinjol untuk mengakses semua kontak yang ada di handphone. Terus cair, simple kan? Tanpa berpikir resikonya. Tapi kalau kalian sudah terdesak seperti itu, saya peringatkan, hati-hati dengan nomor handphone. Hapus dulu nomor handphone yang penting-penting. Media sosial, hapus dulu media sosial yang penting-penting. Atau nomor handphone yang ada di kontaknya itu diganti semuanya. Jadi dengan adanya kondisi yang sulit seperti ini, mau tidak mau pinjaman online ilegal ini adalah dewa penolong. Tapi kalau pinjaman online yang legal, saya pikir nggak usah khawatir. Dan resiko terbesar gagal bayar atau kredit macet pada pinjaman online yang legal ini itu adalah masuk ke slick. Track record kredit kalian tidak bagus, sehingga mengakibatkan kalian tidak bisa mengajukan kredit ke tempat manapun, baik namanya bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Itu resiko terberatnya. Tapi masalahnya penagihannya itu kadang-kadang ada juga pinjol legal, penagihannya rasa ilegal. Terakhir yang saya katakan,
apapun yang terjadi, jangan pernah kalian melakukan pinjaman ke pinjaman online yang ilegal ini. Resikonya adalah rasa malu, karena resiko itu tidak sebanding dengan nilai yang diberikan pinjaman itu. Paling kalian minjam 1 juta, 2 juta, anggap 5 juta, anggap lagi 10 juta. Rata-rata itu kan tiket size-nya itu kan 1 juta. Kalau ada pertanyaan, ada kendala, silakan WA ke saya ya. Untuk konsultasi ke saya itu gratis, karena saya melakukannya lillahi ta'ala aja. Yang penting kalian bisa tenang. Di sini saya katakan juga, saya bukan membenci pihak penagih. Yang saya permasalahkan di sini adalah cara penagihan. Saya berpikir alangkah bagusnya semua bank atau lembaga keuangan melakukan perubahan dalam melakukan penagihan, melakukan dengan cara-cara yang penuh etika, pendekatan yang bagus terhadap masyarakat, terhadap nasabah. Pasti nasabah itu akan membayar. Kalau melakukan dengan intimidasi, nasabah itu bukannya malah membayar, yang ada sakit hati atau membiarkan kreditnya itu menjadi macet. Ya rugi siapa? Pihak bank juga. Nasabah rugi juga nggak? Nasabah rugi juga. Sama-sama rugi. Tapi kalau kita melakukan dengan pendekatan baik-baik, tidak dengan intimidasi, sesuai dengan aturan yang ada, saya rasa akan lebih bagus lagi. Dan malah kita menambah persaudaraan. Sekarang ini tidak ada zamannya lagi mengandalkan otot, jago berkelahi, kuat, nggak lagi. Yang ini yang difikirkan. Ikuti prosedur yang ada di pemerintah. Bagaimana cara penagihannya, bagaimana cara menghandle. Selain kalian mendapat persaudaraan, tagihan kalian dapat, dan kalian dapat pahala juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa video saya ini di subscribe dan di share ke teman-teman, sanak famili atau saudara yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.